萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Anda tahu apa yang berharga dalam mayat kering ini kan? Panas di mata Xiao Yan perlahan ditarik saat ia tiba-tiba menatap Ziyan di samping meja. Dia berbicara dengan cara yang agak keras. Jika bukan karena dorongan gadis ini, sepertinya dia tidak akan pernah tahu bahwa cakar ini akan mengungkap adegan misterius setelah dipanggang oleh api surgawi. Xiao Yan melirik lonjakan hijau merah ini yang sangat tajam meskipun ukurannya yang kecil. Dia meraihnya dan dengan lembut menariknya ke permukaan meja. Segera, meja keras yang terbuat dari kayu padat pecah seperti kembang tahu. Titik di mana itu pecah adalah sehalus cermin. Betapa lonjakan tulang yang tajam. Ketajaman benda ini menyebabkan Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Hampir seketika, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Ziyan menjadi bersemangat. Karena gadis ini tahu metode untuk menyelesaikan rahasia dari cakar ini, sepertinya dia juga menyadari hal lain kan? Ziyan hanya mengangkat dagunya yang indah dengan cara bangga dalam menghadapi tatapan Xiao Yan. Dia berkata, Anda harus membantu kekasih muda ini menyempurnakan 10 bagian ini dan membantu saya menggunakannya untuk membuat sarung tangan kuku jari. Hehehe, ini akan menjadi senjata saya di masa depan. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menunduk untuk mempelajari lonjakan tulang tajam di tangannya. Saat dia berpikir dipukul oleh benda kecil ini, dia tanpa sadar mulai menggigil. Jika hal ini bekerja sama dengan kekuatan menakutkan Ziyan dalam memberikan pukulan, itu mungkin bahkan seorang ahli Do Huang akan mengalami pukulan serius bahkan jika dia tidak mati. Dalam kegelisahannya untuk mengetahui tentang rahasia monster sihir misterius ini, Xiao Yan tidak dapat melakukan kesalahan dengan bocah kecil ini yang tertawa. Dia dengan hati-hati meletakkan lonjakan tulang di tangannya sebelum mengambil 9 pucat putih yang tersisa. Api hijau giok melengkung dan naik saat paku-paku ini dilemparkan dengan lemparan acak. 9 kuku putih pucat sekali lagi mengungkapkan perubahan serupa mengikuti panas dari api hati teratai berkilau. Warna putih pucat perlahan menghilang, berganti warna hijau merah yang tidak biasa. Mereka juga menyusut dalam ukuran. Pemanggangan berlanjut selama sekitar setengah jam lebih sebelum nyala hijau giok yang tergantung di depannya perlahan menghilang. 9 paku tulang hijau merah di dalamnya juga jatuh. Segera, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan mereka dibungkus oleh angin lembut saat mereka mendarat dengan lembut di setengah bagian yang tersisa dari meja. Ekspresi kejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih pucat setelah 10 tulang paku ini dipanggang. Dia menghembuskan dan menyeka keringat dingin di dahinya. Ziyan di sisinya dengan senang hati meraih 10 paku tulang hijau merah. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantongnya sebelum tersenyum pada Xiao Yan. Bagaimana Anda tahu bahwa cakar akan berubah menjadi seperti ini setelah dipanggang oleh api surgawi? Xiao Yan melirik Ziyan. Dia mengajukan pertanyaan agak tidak pasti. Berpikir kembali ke cara Ziyan sebelumnya, sudah jelas bahwa dia sudah tahu bahwa hal-hal ini berguna baginya. Kalau tidak, dia tidak akan secara khusus menggali apa yang tampak seperti kuku tulang putih pucat yang tidak berguna. Saya juga tidak yakin. Dalam hal apapun, saya hanya merasa bahwa hal-hal itu akan berguna bagi saya, jadi saya mengekstraknya. Ziyan merajut alisnya yang halus, dan menjawab dengan nada tidak pasti dalam menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Keningnya cepat menjadi dalam.
Memutar kepalanya sedikit, dia mengalihkan tatapannya ke mayat misterius binatang ajaib yang telah dicabut. Dia bergumam, "Jangan bilang bahwa kamu benar-benar terkait dengan hal ini. Sayangnya, benda ini sudah mati terlalu lama. Seseorang tidak bisa lagi melihat bentuknya. Jika tidak, kami mungkin bisa menebak sesuatu berdasarkan penampilannya. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi spesies yang sama dengan saya. Selain itu, saya merasa sangat tidak nyaman karenanya. Saya bahkan merasa sangat ceria ketika saya melihat itu telah terpecah oleh Anda." Ziyan meringkuk bibirnya saat dia menjawab, "Riang, jangan bilang kalau bentuk asli binatang ajaib ini adalah musuh spesiesmu?" Xiaoyan tertegun saat dia bertanya. "Saya tidak punya ide. Saya bahkan tidak menyadari jenis binatang ajaib apa saya. Siapa yang peduli apa itu?" Ziyan merajut alisnya dan menjawab, "Lupakan saja, mari kita tidak peduli tentang apa sebenarnya itu. Gadis, selanjutnya, kau seharusnya memberitahuku cara menangani mayat kering ini, kan?" Xiaoyan mengubah topik dan tersenyum. Dia berbicara setelah melihat bahwa Ziyan tidak mau membicarakannya. "Bakar itu. Bakar daging jelek itu. Akan ada sesuatu yang Anda inginkan." Ziyan melambaikan tangannya dan menjawab dengan cara yang sederhana. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera berhenti berbicara omong kosong sembari dia meringkuk tangannya. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan menarik sepotong besar daging putih yang padat di depannya. Dia segera membuka mulutnya dan menyemburkan api hijau giok. Itu menyembur keluar dari mulutnya dan membungkus segumpal daging itu. Gelombang suhu yang sangat tinggi menyebar setelah bersentuhan dengan daging. Akhirnya, mereka semua memasuki potongan daging. Daging putih yang padat berulang kali memancarkan suara cici ketika suhu tinggi meresapinya. Ukurannya juga berulang kali menyusut di bawah api. Pembakaran ini berlanjut selama sekitar 5 menit lebih sebelum daging seukuran meja berubah menjadi seukuran kepala. Warna putihnya juga menghilang. Hijau merah secara bertahap melonjak ke atasnya. Warna hijau merah semacam ini menjadi semakin padat saat nyala api menyala dengan intensitas yang lebih besar. Pada akhirnya, itu benar-benar teraglomerasi bersama. Aglomerasi ini berubah menjadi setetes darah hijau merah di depan mata gembira Xiaoyan. Itu merembes keluar dari daging, melewati api untuk menetes ke bawah. Mata Xiaoyan tajam dan tangannya gesit saat dia dengan cepat mengambil botol giok kelas tinggi dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkap setetes darah hijau merah di dalamnya. Xiaoyan menghela napas lega setelah mendapatkan setetes darah itu. Dia mengangkat kepalanya dan melirik nyala api hijau giok yang terbakar. Setelah setetes darah hijau merah ini jatuh, daging itu menghilang ke dalam api. Bahkan sebongkah abu tidak tertinggal. Dengan jentikan lembut jari Xiaoyan, api hijau giok di depannya perlahan menghilang. Dia menunduk untuk melirik botol batu giok di tangannya. Hidungnya dengan lembut mengendus mulut botol. Energi liar dan kekerasan yang kuat, yang membuatnya merasa terkejut, mengikuti lubang hidungnya dan memasuki tubuhnya. Xiaoyan yang terkejut buru-buru menggunakan douqinya untuk menekannya. Dia terus sibuk untuk sementara sebelum dia menyelesaikannya, energi kekerasan dengan api surgawi. Setelah itu benih liar dan kasar dalam energi murni disebarkan oleh kekuatan pemurnian dari api surgawi. Energi yang sangat kuat mulai beredar. Ini diam-diam menyebar ke anggota tubuh Xiaoyan dan tulang. Menghamburkan energi ini menyebabkan hati Xiaoyan menjadi terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan fisik yang terkandung di dalam otot-otot di kulitnya tampaknya sedikit meningkat. Meskipun peningkatan ini sangat singkat, itu masih jelas dirasakan oleh Xiaoyan. Darah ini sebenarnya memiliki efek khusus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang? Xiaoyan pulih,
dan melemparkan tatapannya ke botol batu giok di tangannya. Suatu panas berangsur-angsur melonjak ke matanya. Biasanya, kekuatan fisik seseorang hanya bisa mengandalkan bakat dan usaha seseorang. Itu tak terduga bahwa darah hijau merah misterius ini akan memiliki efek misterius. Xiao Yan menghirup udara dingin. Hatinya sekali lagi merasa terkejut oleh mayat misterius binatang ajaib. Dia segera tertawa saat dia tiba-tiba menarik tangannya. Sepotong besar daging menepi dan api teratai berkilau dipanggil sekali lagi. Setelah secara pribadi merasakan kecantikan darah merah hijau misterius ini, Xiao Yan secara alami tidak akan berpikir bahwa mayat ini hanyalah tumpukan daging busuk yang benar-benar tidak berguna. Selama 1 jam berikutnya, ia menghabiskan banyak upaya untuk membakar tumpukan daging putih pucat itu dengan api inti teratai mengkilap. Xiao Yan telah memperoleh lebih banyak darah hijau merah melalui pembakaran ini. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit tidak puas adalah bahwa ia hanya berhasil menyempurnakan 5 tetes darah merah hijau bahkan setelah membakar setengah ruangan daging. Xiao Yan mempelajari botol batu giok dengan 5 tetes darah merah hijau. Mereka tidak bergabung bersama meski disimpan di tempat yang sama. Dia hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dengan gelombang tangannya, dia membuat api inti teratai mengkilap di depannya menghilang. Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia meletakkan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Itu tidak terduga bahwa mayat binatang ajaib ini, yang dilihat oleh sekte Kaisar Hitam sebagai tidak berharga, akan benar-benar berakhir menjadi benda seperti itu di tangannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, nilai dari 5 tetes darah merah hijau ini jelas tidak bernilai kurang dari sayap tulang giok. Dari perspektif tertentu, mereka bahkan mungkin lebih besar dari yang terakhir. Darah cair ini mengandung energi yang sangat liar dan penuh kekerasan. Dari cara interiornya tubuh Xiao Yan bergejolak setelah dia menghirup 1 nafas sebelumnya, seseorang tidak bisa sembarangan mengkonsumsi benda ini. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan seseorang berakhir dengan akhir yang menyedihkan dari tubuh seseorang yang hancur berantakan. Namun, ini tidak dianggap sebagai sudut pandang yang sulit dari perspektif Xiao Yan. Dia adalah seorang alkemis dan telah mengalami benih liar dan kasar seperti itu dalam energi murni sebelumnya. Selama dia diberikan waktu yang cukup, dia pasti akan bisa menyerap semua tetesan darah. Pada saat itu, seberapa tinggi kekuatan fisik tubuhnya melambung? Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menyia-nyiakan 5 pil obat kali ini. Jika orang tua Mo Tianxing tahu bahwa Xiao Yan telah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari mayat kering ini, sepertinya dia akan sangat marah sehingga dia akan berakhir muntah darah di tempat. Benda ini adalah sesuatu yang sekte Kaisar Hitam mereka telah pelajari berkali-kali. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa selain sayap tulang gioknya yang luar biasa. Mereka pikir tidak memiliki nilai yang memungkinkan Xiao Yan mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Xiao Yan perlahan pulih dari kegembiraannya. Tatapannya sekali lagi menyapu kepala yang tersisa yang layu dan kulit yang sangat besar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya. Sampai saat ini, hal yang paling berharga, inti monster, belum muncul. Biasanya, inti monster yang telah menggumpal semua energi binatang ajaib tidak akan menghilang begitu saja. Dengan kata lain, kepala yang keriput atau kulit yang tersisa harus menyembunyikan inti monster yang penting. Xiao Yan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia berpikir tentang bagaimana inti monster dari binatang ajaib yang akan segera melakukan terobosan ke peringkat ke-8 akan mendarat di tangannya. Seluruh tubuhnya terasa panas. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.